Punya ide bisnis keren tapi bingung mulainya gimana? Tenang, di sini kita bakal kupas tuntas roadmap-nya, langkah demi langkah, supaya ide Anda itu bisa cepat jadi kenyataan. Yuk, kita mulai. Kutipan ini benar banget loh. Intinya tuh dalam bisnis, kalau kita nunggu semuanya sempurna, seringnya kita malah nggak akan pernah mulai. Yang penting itu adalah mulai, tapi mulainya dengan cerdas dan mulainya sekarang. Oke, jadi idenya udah ada di kepala. Visinya udah jelas. Tapi, gimana cara ngubah ide itu jadi bisnis beneran yang sah di mata hukum? Langkah-langkah konkretnya apa aja sih? Nah, ayo kita cari tahu bareng-bareng. Sip, kita mulai ya. Langkah pertama, dan ini penting banget, bukan soal ngurusin kertas-kertas dulu, tapi soal bikin kompas buat bisnis Anda. Jadi, sebelum mikirin legalitas dan lain-lain, yang paling pertama itu ya ini, bisnis plan. Kenapa? Karena inilah yang nerjemahin ide brilian di kepala Anda jadi sesuatu yang ya lebih terstruktur, jelas, dan yang paling penting bisa dijalankan. Nah, ini bagian serunya. Poin-poin ini tuh sebenarnya maksa kita buat jawab pertanyaan-pertanyaan krusial dari awal, kayak siapa sih target pasar kita, saingan kita siapa aja, dan yang paling penting, gimana caranya dapat cuan. Nah, semua itu harus jelas di sini. Oke, rencananya udah matang. Sekarang, kita masuk ke tahap berikutnya. Milih kendaraan hukum yang pas buat ngejalanin bisnis ini. Nah, ini nih pilihan pertama yang super penting. PT Perorangan atau CV. Kenapa ini penting banget? Karena pilihan ini nanti bakal nentuin segalanya. Mulai dari seberapa besar tanggung jawab pribadi Anda, gampang atau enggaknya cari investor, sampai urusan pajak. Jadi, harus disesuaiin banget sama skala dan tujuan bisnis Anda. Coba kita lihat tabel ini deh. Ini ngerangkum semuanya dengan jelas. Kalau mau bisnis yang scale up, cari suntikan dana, ya pilihannya PT Persekutuan Modal. Kalau mau partneran tapi skala kecil menengah, CV bisa jadi opsi. Nah, yang paling baru dan keren nih, PT Perorangan. Ini solusi banget buat para solopreneur UMKM. Lihat kolom terakhir. Badan hukum versus badan usaha. Ini beda banget loh. Kalau PT itu badan hukum. Artinya harta pribadi Anda aman, terpisah dari perusahaan. Kalau CV, wah, tanggung jawabnya bisa nyampe ke aset pribadi. Ini krusial banget buat dipahami. Jadi, intinya apa? Berkat aturan baru kayak UU Cipta Kerja, sekarang kalau Anda mau mulai bisnis sendirian, bikin PT itu jauh lebih gampang. Nggak perlu akta notaris segala. Ini benar-benar jadi game changer buat teman-teman UMKM. Oke, kendaraannya udah dipilih. Sekarang waktunya kita urus surat-suratnya biar perusahaan Anda resmi lahir secara hukum. Biar gampang, proses daftarnya kita bagi jadi 2 tahap aja ya. Persiapan di awal, baru deh eksekusi secara online. Simple. Nah, kuncinya biar nanti lancar jaya itu ya persiapan di awal. Siapin dulu deh semuanya, dari KTP, NPWP, pilihan nama perusahaan, sampai akta pendirian dari notaris kalau perlu. Kalau semua dokumen ini udah di tangan, proses online-nya dijamin bakal sat. Nah, ini dia jagoannya, sistem OSS atau Online Single Submission. Sistem ini benar-benar ngubah total cara daftar usaha. Anda bisa dapetin yang namanya NIB atau nomor induk berusaha langsung dari webnya. Prosesnya cepet banget, kadang cuma hitungan menit. Jadi, apa sih NIB itu? Gampangnya gini, anggap aja NIB itu KTP-nya perusahaan Anda. Cuma butuh 1 nomor ini buat semua urusan. Mau buka rekening bank perusahaan, ngurus izin lain, semuanya pakai NIB. Praktis banget. Dan selamat, perusahaan Anda udah resmi berdiri. Tapi tunggu dulu, perjalanan belum selesai. Sekarang kita masuk ke bagian yang gak kalah penting, tanggung jawab Anda sebagai pemilik bisnis. Begitu perusahaan Anda punya NPWP, secara otomatis ada 2 kewajiban pajak utama yang langsung nempel. Apa aja tuh? Di sini kita bisa lihat bedanya. Gampangnya, PPH atau pajak penghasilan itu pajak dari keuntungan bisnis Anda. Sementara PPN, pajak pertambahan nilai, itu pajak yang Anda titipin dari pelanggan buat disetor ke negara. Cara lapornya juga beda. Yang 1 tahunan, yang satu lagi bulanan. Oke, jadi kita rekap sedikit ya. Cuma ada 4 langkah utama ini. Pertama, bikin bisnis plan sebagai fondasi. Kedua, pilih kendaraan hukum yang pas, PT atau CV. Ketiga, siapin dokumen dan daftar online buat dapetin NIB. Dan terakhir, pahami kewajiban pajak Anda. 4 langkah ini bakal ngebawa ide Anda jadi bisnis yang siap jalan dan taat aturan. Nah, panduannya udah lengkap di tangan Anda.
Pertanyaannya sekarang, setelah bisnis ini resmi berdiri, mahakarya apa yang bakal Anda ciptakan? Babak selanjutnya, panggungnya milik Anda. Selamat berkarya!